Dia melihat kondisi kulit Nizam yang sudah dipenuhi luka bakar seperti habis disiram air panas, melepuh gitu. Ada di kaki, di punggung, di tangan, dan beberapa bagian tubuh lain. Anwar di saat itu lantas nanya kepada TR, ini kenapa bisa ada luka bakar kayak gini di kulit Nizam? Katanya cuma demam, tapi ini kok aneh banget gitu. TR di saat itu kemudian menjawab kalau luka tersebut disebabkan karena Nizam mengalami demam. Ini kan aneh ya, di mana-mana orang demam, mana ada kulitnya sampai melepuh. Emang demam sampai kebakar tuh dalam perut kan kagak gitu. Geng, gue yakin banget kalian semua udah mendengar tentang kasus yang satu ini. Dan kasus ini, hari ini gue ceritakan atas request kalian. Tapi sebelumnya, gue mau menekankan dulu, pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube ataupun membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube. Jadi ini murni adalah sebuah informasi yang semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Nah, ini adalah sebuah kasus yang sangat bisa menjadi pelajaran, geng, bagi kehidupan kita. Yang mana kasus ini berhubungan dengan kasih sayang orang tua ya, alias ibu tiri atau bapak tiri gitu ya. Dan pada akhirnya yang mana ada ketimpangan di dalam memberikan kasih sayang kepada putra-putri mereka sehingga terjadilah hal yang benar-benar mengerikan. Berita ini udah berseliweran di mana-mana, geng. Kasusnya rame banget dan viral banget dibicarakan karena sempat ada video yang beredar ketika detik-detik korban masih hidup dan sempat memberitahukan siapa orang atau siapa dalang di balik kejadian yang menimpa dia ini. Kejadian ini menimpa seorang remaja laki-laki asal Sukabumi yang diduga dia ini mengalami tindakan yang mengerikan yang dilakukan oleh ibu tirinya dia, geng. Video ketika dia dirawat di rumah sakit itu sempat beredar luas dan banyak netizen yang merasa sangat prihatin melihat kondisinya dia yang begitu lemah sampai pada akhirnya ya dia tidak bernyawa. Nah, ayahnya di saat itu juga berada di samping ranjang rumah sakit. Ayahnya terlihat menangis histeris di saat itu, didampingi oleh beberapa orang lain di sana. Nah, sementara di sana juga ada ibu tirinya, ibu tiri si remaja tersebut. Yang di saat itu si ibu tirinya ini terus-terusan mengelak tentang apa yang terjadi kepada si remaja itu. Nah, sampai pada akhirnya si remaja ini menghembuskan nafas terakhir karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan. Di saat netizen mencoba mengawal kasus ini agar mengetahui siapa pelaku sebenarnya, yang sedari awal sudah dicurigai pelakunya itu adalah ibu tiri dari si remaja tersebut, dan kasus ini terus bergulir supaya si ibu tirinya ini bisa terbukti dan dapat dihukum atas perbuatannya. Nah, tapi ketika kasus ini berjalan, atensi netizen tidak hanya tertuju kepada si ibu tirinya aja, tapi juga kepada ayahnya yang dianggap oleh netizen itu semacam bersikap aneh dan tidak wajar dan terasa janggal. Nah, apa aja kejanggalannya nanti gue bakal jelasin buat kalian. Oke, langsung aja nih kita bahas secara lengkap mulai dari kronologinya sampai dengan kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Kemarin gue posting di community YouTube foto gue before, after. Ternyata banyak yang gak percaya. Gak apa-apa, gue gak bakal tersinggung. Tapi gue bisa memberikan bukti bahwa ini adalah asli. Gimana sih caranya buat merubah bentuk badan yang dulunya gemoy banget jadi kayak gini? Caranya cukup simple dan gak mahal sama sekali. Olahraganya apa aja? Kalau gue yang pertama udah pasti skipping. Alatnya murah banget. Kalian bisa cek di keranjang, gue udah terain di bawah. Alat skipping itu start dari puluhan ribu rupiah. Jadi gue gak mungkin rekomendasiin ke kalian kalau gue gak pakai untuk kebutuhan pribadi. Nah, terus gimana caranya supaya bisa six pack? Nah, kalau skipping kan biar berat badannya turun. Untuk six pack itu udah pasti kita harus sit up. Jadi kalian harus punya alat ini. Alat ini membantu kalian untuk lebih mudah sit up pelan-pelan, lama-lama pasti jadi. Buat kalian yang mau beli bisa cek langsung di keranjang bawah, udah gue terain juga. Terus untuk membentuk otot tangan gimana caranya? Ya udah pasti dengan cara push up. Lebih gampangnya atau lebih simpelnya kalian harus punya alat ini. Alat ini juga
juga udah lama gue pakai, yang mana ini terbukti efektif untuk membentuk otot tangan. Nah terus geng, jangan lupa juga vitamin atau suplemennya. Nih, gue kasih tahu kalian suplemen apa yang gue pakai. Kalian juga bisa beli di keranjang bawah. Ini adalah salah satu suplemen yang menurut gue bagus banget dengan harga yang terjangkau. Gue udah spill ya geng, bagaimana cara gue bisa bertransformasi dari badan yang segede gini jadi proporsional kayak gini. Sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan. Sebelum kita bahas lebih panjang tentang kronologi kejadian, kita bahas dulu mengenai background si korban dan terduga pelaku, yaitu si ibu tirinya. Jadi kasus yang menimpa seorang remaja berusia 12 tahun yang bernama Nizam Syafei asal Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dia ini adalah putra dari seseorang yang bernama Anwar Satibi dan Lisna. Nah, namun pernikahan kedua orang tua dari remaja yang bernama Nizam ini ternyata nggak bertahan lama, geng. Kemudian di saat itu ayahnya yang bernama Anwar itu kan berpisah sama ibu kandungnya Nizam, dan akhirnya ayahnya ini menikah lagi dengan seorang perempuan berinisial TR. Nah, di sini gue mohon maaf dulu kepada kalian ya, geng, karena di pemberitaan nama dari si terduga pelaku itu masih diinisialkan. Mungkin karena kasusnya masih bergulir gitu ya, masih terus berjalan, jadi nama pelaku yang asli belum bisa dipublish. Nah, jadi pada awalnya nih, geng, gak ada keterangan yang jelas mengenai alasan kenapa Anwar dan Lisna, ya, ibu kandung dari si korban, itu memutuskan untuk bercerai. Dari informasi yang beredar di sosial media, Anwar ini sempat mengaku kalau ibu kandung dari si anaknya, dari si korban, itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi ibu kandung dari korban yang bernama Lisna dianggap oleh si Anwar itu sudah meninggal. Nah, namun terindikasi itu adalah sebuah kebohongan sebenarnya. Nanti kita bakal bahas nih soal kebohongan itu, yang mana ternyata yang namanya Lisna, ibu kandung dari korban, itu masih hidup. Nah, terus geng, entah bagaimana ya, si Anwar ini bisa menikah dengan istri barunya yang berinisial TR. Apakah alasannya mungkin karena dia menganggap Lisna sudah meninggal atau gimana? Itu nggak jelas. Nah, cuma untuk kebenaran soal narasi tersebut, yang jelas seperti yang gue katakan tadi, Lisna itu masih hidup. Si Anwar ini berbohong. Nah, tapi sekarang kita fokus dulu ke informasi soal backgroundnya Nizam, korban, dan keluarganya dari narasi yang beredar dulu. Jadi geng, dari ceritanya ya, si ibu tiri yang berinisial TR ini diketahui memiliki 2 orang putra dan putri angkat. Putranya itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan satunya lagi itu adalah perempuan yang sudah bekerja sebagai perawat. Dari pengakuan Anwar, anak angkat TR yang laki-laki itu terkenal nakal dan bahkan pernah ketahuan maling handphone. Nah, jadi dari situ dapat diketahui bahwa tabiat anak angkatnya ini agak negatif gitu ya. Nah, sayangnya semenjak si TR ini menikahi ayahnya Nizam, yaitu Anwar, ternyata keluarga mereka malah kurang harmonis. Meskipun dia sadar sebagai seorang ibu kandung, tapi ternyata TR ini nggak sayang ke si Nizam. Ya, dia nggak bisa sayang ke Nizam kayak anaknya sendiri. Justru dia menjadikan Nizam udah kayak pelampiasan. Yang mana ada sebuah cerita ya yang diungkapkan ke media. Di saat Nizam masih kelas 6 SD, dia pernah berantem dengan salah satu anaknya si TR. Nah, tapi di saat itu TR nggak pernah sekalipun ngebela Nizam. Walaupun terkadang yang bener itu Nizam, yang salah itu anaknya. Tapi TR selalu membela anaknya, nggak pernah membela Nizam. Dia nggak peduli siapa yang salah, dan sebagai akibat dari pertengkaran antara Nizam dengan anaknya dia, TR ini nggak cuma memarahi Nizam dengan verbal, dengan ucapan, enggak, tapi dia juga melakukan tindakan kekerasan. Cuma geng, aksi tersebut tidak dilakukan di rumah. Pada saat mengantarkan Nizam ke sekolah menggunakan sepeda motor, TR ini membawa dia ke tempat yang sepi. Di sana, dia memukul, menendang, dan berbagai perlakuan kasar lain kepada Nizam. Menurut pengakuan Nizam, saat itu dia bahkan menerima kekerasan menggunakan kayu. Jadi, benar-benar udah perlakuan di luar batas. Hal ini terus terjadi berkepanjangan, geng. Sampai pada akhirnya di suatu waktu, ya, Anwar, sang ayah kandung, itu melihat tubuh anak kandungnya Nizam yang udah babak belur. Yang mana di saat itu dia nggak tahu ini kenapa gitu. Dan ternyata itu akibat dihantam menggunakan benda tumpul setelah bertengkar dengan salah satu anaknya TR. Dari pengakuannya Anwar, dia sedih banget melihat anak kandungnya diperlakukan seperti itu. Dia langsung menangis katanya melihat tubuh Nizam yang dipenuhi luka-luka. Merasa hal itu udah kelewatan, Anwar ini nggak bisa nahan diri lagi. Dia pun sempat melaporkan istri keduanya ini alias si TR ke Polres Sukabumi. Tapi meskipun begitu, laporan ini nggak berlanjut hingga ke pengadilan. Sebab di saat itu
sempat terjadi mediasi yang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat nih geng. Nah di momen itulah si istrinya alias TR ini sampai bersujud bersimpuh mohon-mohon kepada Anwar untuk bisa dimaafkan segala perbuatannya. Segala kelakuan dia, kekasaran dia terhadap Nizam agar dia nggak dipenjara. Nah sembari dia juga berjanji kalau dia bakal bertobat dan berperilaku baik ke depannya terhadap Nizam. Anwar di saat itu yang melihat ya mungkin istrinya ini tulus gitu ya, minta maafnya benar gitu. Dia pun akhirnya memaafkan dan setuju berdamai dengan TR menarik laporan polisi. Nah tapi siapa sangka ya geng bahwa perdamaian itu ternyata tidak membuat TR jera. Malah kelakuannya makin menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya kejadian yang mengerikan pun terjadi. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan soal kronologi momen-momen di saat Nizam sempat dilarikan ke rumah sakit sampai dia meninggal dunia, yang mana videonya viral di media sosial. Jadi geng, sedikit informasi. Nizam ini menempuh pendidikan di pondok pesantren. Beberapa hari sebelum kejadian, dia ini dikabarkan sedang berada di rumah karena pondok pesantrennya sedang libur. Nah, mungkin libur awal puasa gitu geng. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, Anwar sang ayah itu lagi nggak di rumah. Nggak dijelaskan dia itu kemana dan ada keperluan apa. Ya mungkin aja sedang bekerja atau gimana gitu. Kalau dilihat dari profil Facebooknya, Anwar ini sepertinya bekerja sebagai ahli gigi. Ahli gigi itu yang kalau kalian lihat banyak tuh di gerai-gerai yang bisa pasang behel, yang bisa cabut gigi, pasang gigi palsu. Nah itu ahli gigi. Tapi dia bukan dokter gitu. Di saat itu ya, kabarnya Anwar ini sempat mendapatkan info dari TR si istrinya melalui telepon mengenai kondisi anak kandungnya yaitu Nizam. Si TR ini bilang kepada Anwar kalau Nizam lagi sakit dan itu terjadi saat hari tarawih pertama. TR di saat itu juga menjelaskan kalau Nizam ini lagi demam dan agak melantur, ngigo-ngigo gitu geng. Nah dari informasi yang gue dapatkan di media Detik nih ya, TR juga diketahui sudah membawa Nizam ke seorang tukang urut berinisial S. Jadi bukan dibawa ke rumah sakit, malah dibawa ke tukang urut. Cuma di saat itu kondisinya ternyata nggak kunjung membaik. Ketika mendapatkan kabar tersebut, Anwar langsung pulang ke rumah karena dia khawatir Nizam anaknya sakit. Cuma geng di saat itu, ketika Anwar sampai ke lokasi dan dia melihat kondisi anaknya, dia kaget bukan main. Dia melihat kondisi kulit Nizam yang sudah dipenuhi luka bakar seperti habis disiram air panas, melepuh gitu. Ada di kaki, di punggung, di tangan, dan beberapa bagian tubuh lain. Dia sempat menanyakan kepada Nizam terkait luka bakar yang ada di tubuhnya. Tapi Nizam di saat itu diam aja. Cuma memutar selimut, ya, cuman kayak gini-gini doang katanya, tanpa menjawab sepatah kata pun. Tangannya memegang pipi Anwar sembari mengatakan, "Ayah, maafin Dede ya." Nizam mengucapkan hal itu sebanyak 2 kali. Jadi ayahnya di saat itu merasa bingung. Anwar sampai menanyakan kenapa Nizam minta maaf. Kan Nizam gak salah. Nah terus dia kembali menanyakan terkait penyebab luka bakar yang ada di tubuh Nizam. Tapi tetap aja Nizam tidak menjawab. Anwar di saat itu lantas nanya kepada TR, ini kenapa bisa ada luka bakar kayak gini di kulit Nizam? Katanya cuma demam, tapi ini kok aneh banget gitu. TR di saat itu kemudian menjawab kalau luka tersebut disebabkan karena Nizam mengalami demam. Ini kan aneh ya, di mana-mana orang demam, mana ada kulitnya sampai melepuh. Emang demam sampai kebakar tuh dalam perut kan kagak gitu. Demam kan cuma naik suhu badan doang gitu. Dan dia berkilah saking tingginya suhu tubuh Nizam hingga membuat kulitnya melepuh. Ini akal-akalan tukang comberan ya. Bisa-bisanya bohongnya kayak gitu. Kayak kan gak pernah ada kejadian kayak gitu ya. Seumur-umur gue juga gak pernah ngelihat orang demam melepuh gitu. Di saat itu, walaupun gak terlihat masuk akal dengan apa yang dikatakan oleh si TR, ya, Anwar di saat itu gak mau ribut-ribut dulu. Dia cuma mau fokus ke anaknya dulu. Fokus ke pengobatan Nizam. Yang penting Nizam bisa sembuh. Dan Anwar di saat itu sempat berpikir, ya kalau memang melepuh karena demam dan lain-lain, ya mungkin nanti kulitnya tinggal diobati aja menggunakan salep. Tapi sembari dibawa ke rumah sakit agar kondisinya tidak semakin parah. Nah lalu akhirnya ya
Tibalah keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Nizam pun dibawa ke rumah sakit Jampang Kulon. Dia langsung diperiksa oleh petugas medis. Singkat ceritanya, tim medis di saat itu menyampaikan kondisinya Nizam dengan mengatakan sebagai tenaga medis, dia bisa membedakan mana ciri-ciri orang yang sakit panas atau bukan. Maksudnya itu kayak orang demam atau bukan itu bisa dibedakan lah dengan kasat mata. Luka-luka yang ada di tubuh Nizam bukan disebabkan karena sakit panas, tapi melainkan ini ya jelas karena mengalami penganiayaan. Anwar di saat itu sudah merasa bahwa kejadian yang dulu bisa jadi terulang kembali, namun dia berusaha untuk menahan. Gak lama kemudian, ada WhatsApp dari pihak pondok pesantren dengan maksud menanyakan kapan Nizam bakal kembali atau dibawa lagi ke pondok. Nah, Anwar di saat itu memvideokan kondisi Nizam yang di saat itu sedang dirawat dan meminta doa kepada pihak pondok pesantren agar anaknya segera sembuh dan bisa dibawa kembali ke pondok pesantren. Kabar tersebut diteruskan nih ke seorang pria yang merupakan ayah angkatnya si Anwar ini, yang ternyata juga merupakan donatur pondok pesantren tempat Nizam sekolah, yang namanya Pak Isep. Nah, ayah angkatnya inilah yang kita lihat di video, geng, yang bertanya kepada Nizam saat Nizam terbaring di ranjang rumah sakit. Nah, bapak ini yang kita lihat di video yang di kepalanya itu ada ikat batik gitu, geng. Nah, di saat itu sampai di rumah sakit, dia langsung ditangani sampai diinfus, kondisinya udah lemah banget. Kalian bisa lihat dari video yang beredar luas di media sosial ketika Nizam dirawat di rumah sakit yang viral banget. Di situ terlihat ada Anwar serta si istrinya TR di sebelah ranjang rumah sakit tempat Nizam berbaring. Dan di saat itu, Nizam mengaku kalau kondisinya itu bukan diakibatkan karena dia mengalami sakit demam, melainkan karena dia mengalami tindakan kekerasan oleh sang ibu tiri, ya, berinisial TR. Kenapa? Ke mama? Oh kan? Ya ke mama kan. Nizam bercerita kalau dia disuruh oleh TR untuk menenggak air panas. Kebayang gak tuh jahatnya? Setelah pengakuan itu, terjadilah pertengkaran antara Anwar dengan TR, seperti yang terlihat dalam video yang gue tampilkan ini. Di saat itu, Anwar baru tahu kalau apa yang dialami oleh anaknya bukan karena dia sakit, tapi karena perlakuan TR yang ternyata masih kasar terhadap Nizam. Nah, meskipun sebelumnya dia udah berjanji bakal bertobat dan berbuat baik kepada Nizam. Nah, kemudian si ibu tiri yang berinisial TR ini ya, dan juga si Anwar sang ayah kandung diminta untuk keluar dari ruangan itu. Jadi mereka karena udah bertengkar ya disuruh keluar supaya Nizamnya bisa punya space gitu. Di video yang beredar juga terlihat Nizam yang nafasnya udah kayak sesak gitu, geng. Dan tatapan matanya sering sekali kosong dan sayu, kayak udah mau hilang gitu. Di saat itu, Nizam juga kelihatan sulit sekali berbicara. Kemungkinan disebabkan karena tenggorokannya itu terluka setelah dipaksa minum air panas oleh si ibu tiri, yaitu TR. Setelah itu, Anwar dipanggil ke sebuah ruangan untuk memberikan penjelasan terkait kondisi dari Nizam pada saat itu. Yang mana dari penjelasan tersebut, Anwar diberitahu bahwa apa yang dialami oleh Nizam menunjukkan adanya indikasi kekerasan. Dan memang pada saat itu, Anwar pulang ke rumah setelah mendapatkan kabar dari si TR, istrinya. Dia sempat melihat nih, ada panci yang biasanya digunakan untuk memasak nasi liwet. Nah, gambarnya kayak gini, geng. Di dalam bahasa Sunda, panci itu disebut dengan kastrol. Nah, di dalamnya ada air. Anwar sempat curiga dan menanyakan kepada si TR kenapa ada kastrol di sana. Dan TR di saat itu menjawab kalau kastrol itu sengaja diletakkan di sana untuk Nizam. Kalau Nizam haus, tinggal minum aja air yang ada di dalam kastrol tersebut. Gue ngerasanya kayak dari sini aja tuh perlakuannya udah gak manusiawi ya. Udah kayak hewan gitu. Panci ditaruh air, terus anaknya disuruh ngambil air dari situ. Kayak kenapa nggak lo ambilin aja airnya gitu? Kalau tuh anak butuh air ya tinggal ambil air dari belakang dalam gelas kasih gitu. Kenapa harus taruh dalam panci? Emang itu anak kambing atau apa gitu? Ya nggak sih? Terus geng, di saat itu Anwar tidak berpikir macam-macam lah. Apalagi sampai mengira bahwa air itu adalah air yang merupakan air panas sengaja dicokokin ke mulutnya Nizam. Tapi setelah mendengar pengakuan dari anaknya sekaligus tim medis juga, Anwar yakin kalau air yang ada di dalam kastrol itu adalah air yang digunakan oleh TR untuk melakukan kekerasan kepada Nizam. Jadi itu air panas. Sayangnya nih, geng, meskipun sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit,
ternyata nyawa Nizam tidak dapat terselamatkan. Dia dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis sore tanggal 19 Februari 2026. Dan di saat itu, karena Nizam yang sudah mengaku kalau dia mendapatkan perlakuan yang kejam dari TR, ibu tirinya, nah di saat itu Anwar memutuskan untuk nggak langsung memakamkan Nizam, melainkan dia meminta supaya Nizam diotopsi terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran akan kesaksian Nizam tersebut. Sehingga kalau memang TR melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nizam, maka Anwar bisa memperkarakan kasus ini dan membawa ke jalur hukum. Nizam di saat itu diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Setukpa, Kota Sukabumi. Dari hasil otopsinya itu, ya, tim medis menemukan adanya luka bakar di sejumlah bagian tubuh Nizam, seperti di bagian kaki kiri. Luka bakar itu diduga disebabkan karena disiram dengan air panas. Kemudian ada juga luka di bagian punggung, area bibir atas, serta bagian dekat hidungnya. Nah, walaupun begitu, menurut keterangan dari Kombes Charles Siagian, selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara Setukpa, dokter forensik belum bisa menyimpulkan apakah luka bakar tersebut bisa ada dikarenakan penganiayaan atau bukan. Soalnya, walaupun luka itu ada, seharusnya luka itu nggak sampai menyebabkan kematian. Nah, Kombes Charles juga mengatakan, pemeriksaan dalam juga sudah dilakukan terhadap organ-organ tubuh Nizam, seperti jantung dan juga paru-paru. Dan selanjutnya, bakal dilakukan pemeriksaan laboratorium di Jakarta untuk mengecek kandungan zat-zat lain yang kemungkinan ada di dalam organ tubuhnya. Ketika diperiksa, di bagian paru-paru Nizam ada pembengkakan. Tapi lagi-lagi, belum dapat disimpulkan apakah itu dikarenakan Nizam yang sebelumnya sudah memiliki penyakit paru-paru atau justru itu dikarenakan kekerasan yang selama ini dia alami secara berulang. Dan terkait luka akibat benda tumpul, Kombes Charles bilang tidak ada luka seperti itu. Luka yang ada di area bibir atas dan di dekat hidung tersebut bukanlah luka baru, melainkan luka lama. Masih belum diketahui apakah luka di dua bagian tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan tidak sembuh sehingga menjadi luka seperti itu, atau justru karena ada hal lain. Jadi intinya saat ini masih didalami lebih lanjut soal penyebab pasti meninggalnya Nizam ini. Terus geng, otopsi baru selesai pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Dan saat jenazah Nizam keluar dari ruang otopsi, Anwar sebagai ayahnya sudah menunggu di luar. Dia langsung menangis sejadi-jadinya, histeris sampai bersimpuh di lantai. Kalian bisa lihat videonya juga banyak tersebar di sosial media. Yang mana itu kejadiannya ketika jenazah Nizam dibawa masuk ke dalam mobil jenazah. Anak kandung satu-satunya meregang nyawa dengan kondisi yang begitu tragis. Apalagi diduga dia ini mengalami tindakan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh istri dari Anwar sendiri, yaitu TR. Dan di sisi lain, setelah kasus ini viral di sosial media, begitu banyak kecaman serta hujatan yang ditujukan kepada si TR ini. Karena dianggap TR benar-benar tega dan kejam sampai melakukan kekerasan kepada Nizam hingga meninggal dunia. Terus geng, di tengah-tengah kecaman yang bertubi-tubi kepada TR, beredar nih rekaman audio di media sosial yang diduga ini adalah suara asli dari si TR. Suara asli dari si pelaku yang merupakan ibu tiri dari Nizam, yang di saat itu terdengar justru membela diri. Kalian bisa dengar rekaman ini. Ya kalau saya kan pasrah aja, Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang, ya apa boleh buat. Aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak. Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Nah, jelas banget ya geng, di dalam audio tersebut TR mengatakan bahwa saat ini dia pasrah aja mendapatkan kecaman dari netizen dan menyebutkan bahwa Allah lah yang maha tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan TR juga mengatakan harapannya dia mudah-mudahan kebenaran terhadap kasus yang menimpa Nizam segera terungkap. Nah, tapi TR juga berharap agar tuduhan kepada dia tidak diperpanjang, gak dipersulit dan tidak dipermasalahkan. Ini gimana sih, aneh banget. Dan dia mengatakan dia juga sedang berduka karena kehilangan anaknya. Begitu menurut dia. Nah, dia juga sempat bertanya nih, dengan Nizam yang diautopsi dan kasusnya diviralkan, apakah itu akan membawa keuntungan buat dia?
Iya, Apa iya. dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Dan di dalam audio tersebut, TR juga bilang kalau untuk menguburkan Nizam membutuhkan uang, mengadakan tahlil untuk mendoakan Nizam juga membutuhkan uang. TR justru bertanya, ada nggak sih yang membantu dia? Sekaligus menegaskan agar netizen jangan jadi pahlawan kesiangan. Kalau netizen kasihan sama Nizam, ya kasih sumbangan lah ikut mengurus makamnya Nizam. Pemikiran macam apa ini? Saya yang ngurusin. Apa ada netizen-netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Dan dia menambahkan lagi, bukan justru menggoreng isu ini di media sosial dengan menyudutkan si TR. Dan TR juga bilang kalau emang betul-betul sayang dan peduli sama Nizam, berikan wakaf untuk dia. Nizam meninggal karena sudah takdirnya. Jangan buat narasi kalau ini kematiannya disebabkan karena ada unsur pidana. Nah, jadi kurang lebih begitulah isi dari rekaman audio suaranya TR ini. Jadi dia membela diri dan seolah-olah menyalahkan netizen gitu. Apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Terus dari informasi yang gue dapatkan juga, TR ini mengaku bahwa hubungan antara Nizam dan dia baik-baik aja sebagaimana keluarga pada umumnya. Dia mengatakan kalau dia sudah merawat Nizam sejak masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dan klaim ini ternyata berbeda jauh dengan narasi yang beredar di sosial media terkait dia yang ternyata terbukti suka berlaku kasar kepada Nizam. Nah, terus si TR ini juga mengklaim kalau nggak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada dia dengan bilang bahwa narasi kalau dia menyiram atau menyuruh Nizam minum air panas itu nggak pernah ada. Itu bohong menurut dia. Kalau ada kulit yang melepuh, hal itu disebabkan karena kondisi Nizam yang mengalami panas dalam. Jujur itu nggak masuk akal. Nah, TR ini juga menegaskan kalau dia tidak sekejam yang seperti dituduhkan oleh netizen. Bahkan geng, dia menyebutkan kalau Nizam memang sudah menderita sakit parah, yaitu kanker darah atau leukemia dan autoimun katanya. Nah, dua penyakit itulah yang menjadi alasan kenapa Nizam sampai menderita luka seperti itu dan lukanya melepuh. Nah, klaim kalau Nizam menderita leukemia dan juga autoimun sampai gue syuting video ini belum terkonfirmasi, geng. Belum ada buktinya. Padahal udah diotopsi kan jenazahnya, tapi nggak ada pernyataan dokter yang kayak gitu. Nah, tapi geng, ada video lain yang beredar di media sosial yang diklaim merupakan video yang direkam oleh Nizam saat si ibu tirinya ini alias TR melakukan kekerasan kepada dia. Nih kalian bisa lihat videonya. Di dalam video itu terlihat TR membuka pintu kamar sembari memegang benda ya, entah itu baskom atau kaleng kue, dan dia melemparkan itu ke arah Nizam. Diduga Nizam memiliki banyak sekali bukti yang menunjukkan TR yang sedang mengamuk kepada dia. Dan meskipun begitu, masih belum bisa dipastikan apakah benar video tersebut adalah video yang direkam oleh Nizam atau bukan. Tapi netizen menjadikan video itu sebagai bukti kalau TR benar-benar melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Nizam. Dan penjelasan TR kalau dia berhubungan baik dengan Nizam dan lain sebagainya bisa dikatakan sebuah kebohongan yang dia buat-buat. Dan setelah menjalani proses otopsi, jenazah Nizam langsung disolatkan di masjid terdekat, yang mana lokasinya itu di Desa Bojongsari, Jampang Kulon, dan dia dimakamkan di pemakaman umum setempat. Nah, prosesi pemakamannya pun dihadiri oleh keluarga dan kerabat serta warga sekitar. Selama ini, di mata orang-orang, Nizam merupakan seorang remaja yang baik dan polos. Dia tidak pernah terlihat berbuat nakal, bahkan menurut Anwar ayahnya, Nizam memiliki cita-cita yang begitu mulia, yaitu ingin menjadi seorang ustadz. Naasnya, Anwar tidak bisa lagi melihat putra semata wayangnya itu bisa mewujudkan mimpinya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya geng, fakta yang ada. Kemudian terungkap lagi nih fakta-fakta lain yang berhubungan dengan kasus ini. Yang lebih tepatnya ini berhubungan dengan background keluarga dari Nizam ini. Dari ayahnya, ibunya, ibu tirinya. Termasuk fakta terkait keberadaan dari ibu kandung Nizam yang awalnya diklaim oleh Anwar sang ayah sudah tidak ada lagi alias sudah meninggal dunia. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam penjelasan fakta-fakta yang terungkap di dalam kasus ini.
Jadi setelah kasus meninggalnya Nizam ini viral, netizen jadi berupaya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai keluarga Nizam, terutama keberadaan ibu kandungnya yaitu Lisna. Tidak seperti narasi yang beredar yang disebutkan oleh Anwar bahwa Lisna sudah meninggal dunia. Faktanya Lisna masih hidup sampai sekarang. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Lisna yang bernama Mira Widiawati yang menyampaikan beberapa fakta untuk meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial. Mira menegaskan kalau saat ini Lisna masih hidup bahkan hadir di pemakamannya Nizam. Lisna mengenakan baju biru dan kerudung biru. Sebelum Nizam meninggal, Lisna tidak pernah mengetahui kalau anaknya mengalami kekerasan oleh si TR alias istri baru dari mantan suaminya dan ibu tiri bagi Nizam saat ini. Nah, terutama ketika diadakan mediasi soal dugaan tindakan kekerasan antara TR dengan Anwar. Nah, tiba-tiba Lisna di saat itu mengetahui kabar terakhir dari anaknya Nizam ketika dia diberitahu oleh Anwar kalau anak mereka sedang berada di ICU karena penyakit paru-paru. Ibu kandungnya ini diberitahu oleh ayah kandungnya pada saat berada di ICU dengan beritanya bahwa Nizam itu sakit paru-paru begitu. Nah, mendapatkan kabar itu, Lisna bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Nizam. Tapi geng, karena perjalanan Lisna cukup jauh, sedihnya dia bahkan gak sempat melihat Nizam saat masih hidup. Sesampainya Lisna di rumah sakit, Nizam sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk keperluan otopsi alias sudah tidak bernyawa. Di dalam keterangan Mira, dia juga menjelaskan terkait relasi antara Lisna dan Anwar. Lisna masih tinggal bersama dengan Nizam sampai usia 7 tahun sebelum akhirnya bercerai dengan Anwar. Nizam kemudian dibawa oleh Anwar untuk disekolahkan di pondok pesantren yang berada di kampung halamannya Anwar. Nah, sejak saat itulah hubungan antara Lisna dengan Nizam terputus. Nah, nggak pernah ada komunikasi antara ibu dan anak ini. Dan Anwar pun tidak pernah memberikan kabar soal Nizam kepada Lisna, mantan istrinya. Menurut pengakuan Lisna, Anwar mengatakan kepada Nizam bahwa Lisna sudah meninggal dunia dan bahkan diblokir nomornya. Seluruh akses komunikasi kepada Lisna atau sebaliknya Lisna kepada Nizam itu diblokir. Padahal Nizam sendiri itu pengen banget geng pindah ke rumah ibu kandungnya Lisna bersama keluarganya Lisna. Ya mungkin dia udah gak kuat kali ya menghadapi perlakuan dari ibu tirinya yaitu TR. Nah, pernah satu waktu nih Nizam ini meminta kepada Anwar agar bisa ikut Lisna meskipun cuma sehari. Tapi permintaan itu ditolak oleh Anwar. Nizam sama sekali gak boleh bertemu dengan ibu kandungnya. Nah, sebenarnya Lisna sendiri itu gak mau pasrah dengan keadaan. Dia mau agar Nizam bisa hidup dengan dia. Tapi apa boleh buat, Lisna mengaku dia mengalami keterbatasan ekonomi sehingga dia gak mampu berbuat banyak untuk bisa merebut hak asuh atas Nizam. Padahal nih geng pada awalnya baik Lisna dan Anwar itu sepakat menaruh Nizam di pesantren agar lokasinya netral. Bisa dijenguk oleh Lisna dan juga bisa dijenguk oleh Anwar. Nah, tapi malah lokasi pesantrennya sengaja dipilih oleh Anwar sendiri yang lebih dekat ke Anwar dibandingkan ke Lisna, yang membuat Lisna tidak bisa berbuat banyak. Nah, ada juga geng video yang berseliweran di media sosial yang memperlihatkan Lisna yang datang ke rumah Anwar untuk melihat jenazah anaknya Nizam untuk terakhir kalinya. Tatapannya kosong, seperti gak percaya apa yang terjadi kepada anak kandungnya sendiri, karena selama ini dia sendiri gak pernah tahu kalau Nizam mengalami hal yang semengerikan itu dari ibu tiri alias istri baru si Anwar. Terus apa alasan Lisna bercerai dengan Anwar? Pasti kalian bertanya-tanya gitu ya. Nah, dari pengakuan Lisna, saat dia mengandung Nizam dulu, dia sudah mengalami KDRT, baik fisik maupun verbal. Jadi Bu Lisna ini juga pernah mengalami KDRT, nggak apa-apa, bicara aja. Bicara aja. Dulu waktu pas dari kandungan juga, dari waktu si Nizam dari kandungan hamil, sering di KDRT juga. Bahkan waktu pas melahirkan juga KDRT, seringlah KDRT gitu. Bahkan sampai rambut saya juga dipotong sama golok, saking pengen membunuh saya kayaknya mah. Sering KDRT sama ya. Berarti kekerasan fisik ya? Verbal? Juga. Iya. Nah, disinilah terbongkar bahwa ternyata si Anwarnya juga rada-rada. Gak cuma perilaku TR, tapi Anwar juga tercatat suka melakukan kekerasan. Nah, dikatakan oleh Lisna, hal itu juga berlanjut sampai Nizam lahir, geng. Bahkan Lisna mengaku kalau dia sering mengalami KDRT. Pada suatu hari, pernah rambut Lisna sampai digunting menggunakan golok, saking dia geram dan pengen ngehabisi Lisna. Nah, karena terus mengalami KDRT itulah, Lisna memutuskan untuk bercerai aja dengan si Anwar. Mengetahui cerita
cerita di balik kondisi Lisna, netizen yang tadinya bersimpati kepada si Anwar, akhirnya malah meragukan kalau Anwar ini bukanlah sosok ayah yang baik. Bahkan ada yang menduga kalau Nizam kemungkinan besar gak cuma mengalami kekerasan dari si ibu tiri yaitu TR. Jangan-jangan si Anwar juga sama. Sikap Anwar juga dinilai janggal. Mulai dari Nizam dirawat di rumah sakit sampai meninggal ya, itu banyak banget keanehan dari sikap si Anwar ini. Mungkin pada awalnya niat Anwar merekam kondisi Nizam saat di rumah sakit supaya bisa memviralkan apa yang dialami oleh anaknya, karena kan ada unsur pidana gitu. Nah tapi netizen merasa kalau apa yang diupload oleh Anwar di Facebooknya terasa sangat aneh dan janggal. Seperti dia merekam ketika dia menangis seperti di video ini, kalian bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi jurkeun doana ka sadayana paluargi. Barangkali abdi di jam sampai mugia diangkat pangewatna. Disaharkeun di Allah. Pulang itu sih berarti kan sama sekarang Kemudian dia juga merekam pada saat hasil otopsi sementara diumumkan. Nah, tapi yang paling aneh dari semuanya adalah video yang direkam oleh Anwar pada saat dia menangis di dalam mobil jenazah sewaktu mengantarkan Nizam. Ya, anak abdi pupus ya. Netizen mempertanyakan, emangnya kalau orang berduka malah dengan terang-terangan update di media sosial dan menunjukkan dirinya sedang menangis gitu? Itu kan agak aneh gitu. Nah, ini tuh kelihatan seperti menjual kesedihan di mata netizen melalui sosial media. Terus geng, ada sebuah postingan yang menunjukkan kalau Anwar meminta donasi. Namun Anwar sudah membuat klarifikasi di Facebooknya ya, dengan menuliskan bahwa dia tidak pernah meminta donasi kepada netizen. Jadi dia klarifikasi. Nah, postingan sebelumnya itu memang benar Anwar meminta donasi tapi bukan kepada netizen, melainkan kepada teman-teman dekatnya, karena di waktu itu dia sedang berada dalam kondisi panik katanya. Kemudian netizen juga melihat foto-fotonya Anwar yang ada di Facebook, yang mana diantaranya ada foto dia bersama dengan beberapa orang yang merupakan anggota dari sebuah kelompok atau geng yang bernama Waberto. Nah jadi ini agak sedikit gimana gitu kesannya. Menurut informasi yang gue dapat dari media sosial, kalau geng Waberto ini sebenarnya adalah geng yang agak gimana gitu di tengah masyarakat ya, kurang dihargai, kurang dihormati di masyarakat sekitar. Nah jadi agak sedikit aneh kesannya kalau seorang ayah yang sayang kepada anak gabung dengan geng-geng kayak gitu. Nah lalu ada juga nih video yang memperlihatkan kebersamaan si Anwar dengan Nizam ketika dia masih hidup. Mereka terlihat sedang jalan-jalan menggunakan mobil, tapi netizen justru menyoroti perkataannya Anwar yang mengatakan setelah Nizam lulus SMP, dia bakal dinikahkan. Soalnya datang ke malah keluar SMP mah kawinnya. Aim kumaha, make kudu alim. Banyak jeung bapak wae kitu nya. Nggak sampai keluar SMP kawin rumah tangga. Nah Anwar juga menyinggung kalau sampai saat itu Nizam masih dimandikan oleh dia, alias masih dimanjain katanya. Nah meskipun konteksnya bercanda, tapi netizen merasa aneh dengan candaannya Anwar yang terkesan terlalu dewasa. Nah malah secara tidak langsung seperti mengajarkan anaknya untuk menikah dini. Nah itu adalah komentar dari netizen ya geng. Nah terus geng, dari informasi yang gue dapatkan, netizen mengiranya selama ini Nizam mendapatkan perlakuan yang kasar dari TR. Bahkan setelah mediasi dilakukan, Anwar tidak pernah tahu bahkan perlakuan kasar itu masih terus terjadi. Nah, namun ternyata setelah dikulik-kulik oleh netizen, dikabarkan Anwar itu tahu apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut kepada anak kandungnya. Dia pun mengakui bahwa TR memang sering bertindak kasar terhadap anak kandungnya ini. Dan TR melarang Nizam main keluar rumah sehingga Nizam sering dikunci dengan alasan agar Nizam bisa disiplin. Dan alasan itu diterima-terima aja oleh Anwar. Padahal itu adalah perlakuan kasar dari istrinya. Nah bahkan dikatakan kalau sebelum kejadian ini, Nizam pernah mengadukan tindakan kasar yang dilakukan oleh TR kepada Anwar. Tapi Anwar nggak percaya dan malah membela TR. Nah Anwar masih aja berpikir bahwa apa yang dialami oleh Nizam adalah cara TR agar Nizam bisa disiplin sehingga dia nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Anwar mengaku dia percaya sepenuhnya kepada istrinya TR karena TR adalah orang yang berpendidikan, seorang sarjana dan juga bekerja. Ya, tapi kan itu nggak menjamin ya. Dia sebagai seorang ibu tiri kayak nggak sayang gitu kepada anak sambungnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya bisa dikatakan Nizam ini tidak memendam, alias
ya Anwarnya tahu istrinya memperlakukan Nizam dengan kejam. Nah, namun Anwar tidak pernah mengambil tindakan dan memilih percaya kepada TR. Dari sini banyak yang mulai berasumsi liar. Apa jangan-jangan Anwar memang tidak ada bedanya dengan TR? Mengingat dia juga pernah tercatat melakukan KDRT kepada mantan istrinya alias Lisna, ibu kandung Nizam. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Anwar terkesan diam aja ketika TR melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, meskipun klaimnya kata dia udah ada upaya mediasi di saat itu. Terus geng, Anwar ini sendiri sempat menyatakan kalau dia sebenarnya ya pernah memang melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya Nizam. Namun tindakan itu beralasan karena Nizam berbuat nakal. Nah, jadi itu semacam tindakan tegas lah gitu geng, agar anaknya disiplin. Nah, dikatakan waktu itu ya Nizam mengalami batuk-batuk, dan ketika Anwar bertanya alasannya, Nizam mengaku kalau dia batuk akibat diajari merokok oleh saudara angkatnya, yaitu anak angkatnya TR yang laki-laki itu geng. Nah, di dalam podcast tersebut Anwar juga menjelaskan beberapa fakta mengenai keanehan antara istrinya TR dan anak angkatnya si TR yang laki-laki. Jadi pernah suatu waktu saat Anwar baru pulang, dia melihat anak angkat laki-lakinya TR ini keluar dari kamarnya TR hanya mengenakan boxer aja. Nah, hanya ada TR yang sedang mengenakan daster di dalam kamar. Jadi kan itu kayak nggak wajar gitu. Ini bukan anak kandung loh, anak angkat gitu. Dan ketika ditanyakan oleh Anwar, ngapain tuh anak ada di dalam kamar hanya mengenakan boxer, celana boxer. Nah, mereka beralasan bahwa si anak laki-laki ini baru saja memijat TR. Namun Anwar sendiri nggak melihat kalau si anak itu sedang memijat TR. Karena yang dia lihat tuh anak tuh lagi keluar gitu, kayak terburu-buru keluar dari kamar. Nah, namun di saat itu, walaupun Anwar merasa itu aneh, tapi dia nggak ambil pusing atas kejadian tersebut. Dia berpikir ya mungkin cuma sebatas anak yang sedang mijet ibunya. Tapi beberapa waktu berlalu ya, kejadian seperti ini terulang lagi. Namun bukan TR dengan si anak angkatnya yang ada di dalam kamar, melainkan Nizam dan anak angkat laki-lakinya yang sedang berduaan di kamar. Kalau kata Anwar, mereka berdua lama geng di dalam kamar. Nah, TR meminta Anwar untuk memeriksa kondisi mereka. Masuklah Anwar ke kamar tersebut dan mengambil handphone milik anak angkat laki-lakinya si TR ini ya, yang sedang mereka mainkan. Dan tiba-tiba si anak laki-laki itu kayak panik gitu, mau ngerebut kembali handphonenya. Tapi Anwar berhasil memegang handphone itu, dan saat Anwar memeriksa handphone tersebut, ternyata di dalamnya banyak video-video yang gak baik. Ya gitulah. Nah, video-video yang gak senonoh. Dan Anwar mencoba bertanya kepada anak tersebut, dan dia mengaku kalau video itu dikirim oleh teman-temannya. Nah, dari dua kejadian ini dicocok-logikanlah oleh Anwar dengan menduga jangan-jangan TR ini terus membela anak angkatnya kalau lagi berantem dengan Nizam, ya karena sudah melakukan hal yang enggak-enggak dengan anak angkatnya, alias hubungan asmara antara ibu dan anak angkat gitu. Nah, dan semenjak itu, karena keanehan ini udah semakin mencurigakan dan Anwar gak mau ada hal yang lebih parah, untuk menghindari semuanya, Anwar dan TR sepakat untuk menaruh anak angkatnya tadi di pondok pesantren supaya terpisah dengan mereka. Nah, tapi di saat itu TR memberikan syarat. Syaratnya adalah Nizam juga harus ditaruh di pondok pesantren. Nah, cuma Anwar di saat itu memisahkan pesantrennya agar mereka nggak bertemu lagi dan tidak lagi melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dan Anwar juga cerita geng bahwa pernah anak angkatnya itu berantem dengan si TR, dengan si istrinya. Dia mengaku kepada Anwar kalau dia diajari yang nggak benar oleh TR. Nah, cuma di saat itu Anwar berpikir yang nggak benar dimaksud itu adalah tindakan kriminal, contohnya maling handphone seperti yang sebelumnya terjadi atau gimana-gimana. Dia nggak pernah berpikir ke arah yang nggak senonoh gitu. Nah, tapi belakangan Anwar baru terpikir kalau jangan-jangan yang dimaksud oleh si anak angkatnya itu adalah hal-hal yang nggak senonoh tadi. Dan kabarnya juga geng, anak itu sudah tidak lagi tinggal di rumah dan Anwar sendiri nggak tahu di mana keberadaan anak itu sekarang. Menurut Anwar, TR ini pintar menyembunyikan si anak angkatnya ini agar Anwar tidak bisa menemui anak tersebut. Kemudian, ya, Anwar juga menjelaskan terkait hubungannya dengan Lisna. Dia menyebutkan kalau Nizam itu tinggal bersama dia karena dia nggak mau ketika menjenguk Nizam harus melihat suaminya Lisna yang baru. Jadi makanya dia memilih Nizam tinggal bersama dia aja. Dan dari cerita Anwar ini, Lisna itu sudah memiliki keluarga baru dan punya anak dengan suami barunya. Pada saat Nizam berada di rumah sakit, Anwar sudah memberitahu Lisna melalui kakaknya Lisna. Dan Lisna disebut-sebut sempat berbicara kepada Anwar kalau apa yang terjadi kepada Nizam itu adalah kesalahan Anwar. Nah, dia nggak menjelaskan apapun, dia hanya minta maaf kepada Lisna karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Dan Pak Isep ya, di saat itu juga bercerita nih geng. Katanya dia mendapatkan cerita kalau Nizam pernah menceritakan ke teman-temannya yang ada di pondok pesantren kalau dia bingung ingin mengadu ke siapa karena orang tuanya itu jahat dan galak. Nah, hal ini terjadi karena Anwar dan TR sering bertengkar permasalahan anak ya, dan mungkin karena orang tua yang sama-sama keras ini imbasnya jadi ke Nizam dan membuat Nizam sendiri takut untuk menceritakan kondisi yang dialami, yaitu kekerasan yang
yang dilakukan oleh TR kepada dia, ya dia nggak berani ngadu ke ayahnya, Anwar. Katanya juga sebelum Nizam meninggal, ya dia sempat memberikan sarung kepada temannya di pondok seperti sebuah firasat bahwa ajalnya sebentar lagi akan tiba. Dia menitipkan sarung itu untuk terakhir kalinya. Nah, terus Anwar juga sudah menjelaskan terkait narasi yang beredar di media sosial mengenai Nizam yang dikatakan mengalami sakit leukemia dan autoimun. Nah, di saat itu Nizam dikatakan selama ini nggak pernah sakit. Narasi tersebut beredar karena klaim dari TR yang memang mencari-cari alasan agar perbuatannya kepada Nizam tidak terbongkar. Nah, jadi itu geng ya, fakta-fakta yang ada. Semuanya sudah mulai jelas terlihat. Dan sampai saat ini, penyelidikan polisi masih terus berjalan. Belum ada keterangan resmi dari polisi apakah TR benar-benar menjadi tersangka atau pelaku atas kematian Nizam. Dan apakah Anwar ada kaitannya dengan hal ini juga. Nah, kita tunggu aja geng, perkembangan kasusnya seperti apa. Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai kasus dari Nizam yang diduga mengalami kekerasan oleh ibu tirinya hingga dia meregang nyawa. Serta beberapa fakta yang kemudian terungkap dari kasus ini. Gimana geng menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.